Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maylin Trianggraini dengan NIM 11 2036 000098 dari program studi ilmu hadis semester 6 mata kuliah metode kritik matan hadis kelas C. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai ujian akhir semester mata kuliah metode kritik matan hadis. Yang pertama, mengenai kritik matan, di situ ada dua soal mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasai. Jadi dalam hadis pertama di situ dijelaskan bahwa ketika imam membaca surat, maka makmum harus dalam keadaan diam kecuali ketika ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan dalam hadis kedua dijelaskan bahwa makmum boleh membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat secara jahar. Jadi surat setelah membaca Al-Fatihah. Jadi antara hadis dan hadis pertama dan hadis kedua itu bertentangan, dan dari sinilah para ulama berikhtilaf. Ada ulama yang memperbolehkan membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat lain karena hadis kedua. Kemudian ada ulama juga yang tidak memperbolehkan karena berdasarkan hadis yang pertama. Tetapi ulama Syafi'iyah menjamak hadis tersebut bahwa hadis yang kedua tergolong hadis yang khusus, kemudian hadis yang pertama tergolong hadis yang am, yaitu secara umum. Jadi secara umum kita tidak boleh membaca apapun kecuali amin ketika kita bermakmum kepada imam. Akan tetapi karena setiap orang itu wajib membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, maka ia boleh membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat yang lain. Akan tapi makmum lebih utama membaca surat Al-Fatihah itu ketika imam jeda sebelum imam membaca surat lain. Jadi ketika kita bermakmum kepada imam, setelah imam membaca surat Al-Fatihah, kadang imam itu jeda sebelum membaca surat yang lain. Nah, disitulah makmum dibolehkan baca surat Al-Fatihah. Kemudian soal kedua, mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, yang mana soalnya lakukan kritik terhadap matan hadis dalam hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan kenyataan empiris. Terapkan metode ardul hadis alal hadis. Jadi dalam hadis tersebut menjelaskan mengenai keluarnya mani perempuan dan rekayasa penentuan kelamin anak. Jadi Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah bahwa ia mengalami seperti apa yang dialami laki-laki, yaitu keluarnya air mani ketika mimpi basah. Kemudian Nabi mengiyakan kejadian tersebut. Sahabat perempuan yang lain menyangkal mengenai cerita Ummu Sulaim itu, seperti Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, karena menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa keluar air mani seperti laki-laki. Tapi Nabi menjawabnya mendukung pernyataan dari Ummu Sulaim, karena perempuan ketika mimpi basah hendaklah mandi gitu. Jadi kemudian Nabi bersabda bahwa air mani laki-laki itu putih, sedangkan air mani perempuan itu agak kekuning-kuningan. Sedangkan dalam penentuan jenis kelamin anak, jika yang keluar itu dominan air mani laki-laki, maka anak yang keluar adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika air mani yang keluar lebih dulu itu dominan air mani perempuan, maka anak yang keluar ialah perempuan. Begitu. Kemudian jika menggunakan metode pendekatan empiris melalui ilmuwan modern, menggunakan metode pendekatan empiris melalui ilmuwan modern bertentangan atau tidak? Ternyata tidak bertentangan, karena ada beberapa rekayasa penentuan jenis kelamin anak dalam ilmuwan modern seperti bayi tabung dan lain-lain. Jadi posisi tubuh saat berhubungan menurut ilmuwan modern itu juga bisa menentukan jenis kelamin anak. Jadi secara pendekatan empiris melalui ilmuwan modern, hadis tersebut tidak bertentangan. Kemudian soal nomor 3, menurut saya metode kritik matan seperti apa yang relevan dengan kasus hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari ya? Jadi metode kritik matan yang relevan dengan hadis yang disoal, hadis riwayat Sahih Bukhari, ialah
metode ardul hadis alal hadis, yaitu membandingkan hadis yang ada dalam soal dengan hadis yang lain. Karena seakan-akan secara tekstual hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang berada di soal yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari itu menjelaskan bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj sebelum diangkat menjadi Nabi. Padahal yang jadi pemahaman umum yang juga ada dalam hadis lain, Nabi itu melakukan Isra Mi'raj ketika setelah menjadi Nabi, setelah diangkat menjadi Rasul. Tetapi ketika diteliti lebih lanjut, hadis tersebut tidak bertentangan karena 3 malaikat yang datang pada Nabi kejadiannya berbeda dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang ada dalam hadis itu memang terjadi sebelum Nabi menjadi Rasul. Kemudian malamnya itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi malam besoknya setelah diangkat menjadi Rasul, datang lagi tuh 3 malaikat yang dijelaskan di hadis itu pada peristiwa Isra Mi'raj dan dijelaskan dalam hadis lain. Gitu. Jadi antara hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari ini dengan hadis lain itu saling melengkapi. Yang mana hadis yang dalam soal itu menjelaskan mengenai Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Kemudian sebelum diangkat menjadi Rasul dan ditemani oleh 3 malaikat, kemudian diisrokan, dan ada hadis lain yang menjelaskan mengenai tentang peristiwa Isra Mi'raj gitu. Kemudian soal nomor 4 mengenai kandungan teks yang ada dalam soal. Jadi menurut saya dalam teks itu, kitab itu membahas tentang apakah hadis itu bisa diketahui kualitasnya dengan tanpa melakukan kritik sanad. Jadi jawaban dari kitab tersebut ialah bisa aja mengetahui kualitas sanad, mengetahui kualitas sanad hadis tanpa melakukan studi sanad. Tuh. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya ialah hanya orang-orang yang benar-benar dalam ilmunya, sudah mengetahui kitab Sunan Arba'in, sudah mengetahui kitab Sahihain dan kitab-kitab hadis yang lain. Beliau yang termasuk orang itu juga bisa mengetahui atau mendeteksi ketika ada suatu perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi. Beliau juga sudah bisa merasakan apakah hadis tersebut sahih, dhaif, atau yang lainnya tanpa ia melakukan kritik sanad. Jadi keadaannya seperti orang yang sudah mutabi kepada orang yang diikutinya. Gitu kira-kira. Kemudian soal yang terakhir mengenai mata kuliah. Menurut Anda apa saja kekurangan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah metode kritik matan di semester ini? Menurut saya ada sedikit kekurangan dalam proses pembelajaran mata kuliah kritik matan hadis ini, yaitu yang mana berasal dari masing-masing pemakalah. Masih banyak pemakalah yang membaca bukan menjelaskan. Padahal mata kuliah ini metode kritik matan. Jadi bagaimana cara kita mengkritik matan sebuah hadis. Jadi kita dikasih tahu bagaimana prosesnya, tapi masih banyak beberapa pemakalah yang bukan menjelaskan, tetapi si pemakalah itu membaca teks makalah yang mereka siapkan. Untuk Bapak dosen Bapak Hoirul Huda, yang mana Bapak dosen ini yang mengampu mata kuliah metode kritik matan, menurut saya sudah banyak yang beliau sampaikan. Kalaupun kita salah selalu dibenarkan. Jadi terima kasih banyak atas ilmu yang sudah Bapak kasih ke kami. Khususnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mata kuliah ini, atau apabila ada tingkah laku atau perbuatan yang sempat menyinggung hati Bapak, mohon maaf. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan pada kita semua menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.